Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GSK YRH Kelapa Gading. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali berjumpa di ibadah tengah minggu. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian penyembahan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Ada satu hari lagi yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang mungkin semakin hari semakin tidak baik, kami tahu, kami sadar penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas semua hal yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya semuanya Engkau buat baik, semuanya Engkau buat sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini. Amin. Hanya karena Engkau ya Bapa, hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milik-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku bersyukur dimiliki-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milik-Mu, hanyalah bagi-Mu. Ku bersyukur
katakan, ku bersyukur dan bersyukur, kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikmu, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel. Kau Tuhanku, Allah beserta, Allah beserta. Di dalam kita, namamu disebut Immanuel. Beserta kami selamanya, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Immanuel. Namamu disebut Immanuel. Kau Tuhan kami, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita, di dalam kita. Namamu disebut Immanuel. Beserta kami selamanya. Mari sekali lagi angkat suaramu dan katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Namamu disebut Immanuel. Engkau Tuhanku, Kau Tuhanku. Allah beserta, Allah beserta. Di dalam kita, namamu disebut Immanuel. Beserta kami selamanya, namamu disebut Immanuel. Namamu disebut Immanuel.
beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah jauh dan meninggalkan kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali justru kami yang pergi menjauh daripada-Mu. Seringkali justru kami yang meninggalkan Engkau, Tuhan. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami, Tuhan. Agar kami senantiasa ada di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing, agar kami menangkap suara dari Allah, pesan dari Tuhan, baik kehidupan kami, untuk kami pegang dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sharing yang saya berikan tema yaitu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Berdasarkan definisinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian dari musuh dalam selimut ini. Yang pertama adalah musuh di kalangan sendiri. Dan pengertian yang kedua adalah musuh yang amat dekat. Musuh yang sangat dekat. Sehingga kita tidak pernah menyangka bahwa ternyata pihak yang amat dekat itu memusuhi kita, merugikan kita, atau bahkan menikam kita dari belakang. Satu idiom atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang paralel atau yang sejajar dengan ini adalah snake in the grass. Ya, snake in the grass artinya, kalau secara harfiah artinya ular di rumput begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa ular ini adalah, pasti kita setuju bahwa ular ini adalah satu makhluk yang membahayakan. Kita coba membayangkan ada di satu lokasi, satu tempat yang ada rumput di sekitar kita dan secara kebetulan ada ular yang bergerak mendekati kita. Tentu kita tidak siap dengan hal tersebut. Apalagi misalnya ular yang akan menyerang kita ini berwarna hijau. Warna yang sama dengan rumput di sekeliling kita. Kita tidak tahu tiba-tiba bahaya menghadang kita. Bisa bahkan mencelakakan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, ada sebuah pepatah Cina kuno yang berkata demikian. Musuh utamamu adalah orang yang paling dekat dengan dirimu. Pepatah Cina ini sekali lagi berkata, musuh utamamu adalah orang yang paling dekat dengan dirimu. Berangkat dari pepatah ini, saya mau menyampaikan demikian Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang yang lebih dekat dengan diri kita selain diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara mungkin punya best friend, punya sohib, gitu ya, punya sahabat karib yang kemana-mana selalu pergi berdua, bertiga mungkin. Begitu. Tetapi sedekat apapun kita dengan orang tersebut, tidak bisa lebih dekat daripada kita dengan diri kita sendiri. Tentu percakapan ini di luar konteks hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan diri kita selain diri kita sendiri. Maka dari situ saya rindu menyampaikan demikian, bahwa
musuh utama yang harus kita waspadai adalah diri kita sendiri. Musuh itu bisa berupa hawa nafsu, keinginan daging kita, keinginan mata yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan, keangkuhan hidup, iri hati, marah, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan hari ini ada satu bahaya laten. Sekali lagi, bahaya ini bukan dari pihak luar seringkali tetapi musuh yang terutama adalah dari dalam diri kita sendiri. Dan musuh itu yang akan kita bahas sebagai musuh dalam selimut, musuh yang sangat dekat dengan kita, musuh dari kalangan diri kita sendiri, yaitu memang berangkat dari dalam diri kita sendiri, yang bernama kekhawatiran. Alkisah ada seorang wanita yang selama beberapa tahun tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir rumahnya akan dirampok oleh seorang pencuri. Berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, perempuan ini tidak pernah bisa tidur pulas. Setiap ada bunyi selalu terbangun, padahal itu hanya bunyi jendela yang bergerak atau hembusan angin. Terbangun, jangan-jangan itu pencuri. Dia bangunkan suaminya periksa rumah tidak ada apa-apa, lalu kembali tidur lagi. Tetapi sang istri ini, perempuan ini tidak pernah tidur pulas. Sampai satu kali terdengar suara gaduh di rumah mereka, di lantai bawah. Ini mereka pasangan suami istri ini tidur di lantai atas begitu. Ada suara gaduh. Perempuan ini seperti biasa terbangun dan membangunkan suaminya. Papa, coba cek di bawah. Jangan-jangan ada pencuri. Sang suami sambil ngantuk-ngantuk, tetapi karena dia mencintai istrinya tetap terbangun, turun seperti biasa. Tetapi kali ini berbeda dari biasanya. Ternyata suara itu ditimbulkan oleh seorang perampok, seorang pencuri yang datang ke rumah mereka. Setengah kaget, antara masih mengantuk tapi terkaget karena melihat adanya pencuri. Suami ini, sang bapak ini kemudian menguasai dirinya dan berkata kepada pencuri demikian, "Anda pencuri ya?" Lalu pencuri ini pasti diam saja namanya juga pencuri atau perampok yang terpergok kepergok oleh pemilik rumah. Lalu di luar dugaan, sang pemilik rumah ini berkata demikian, "Pak pencuri, Anda boleh ambil apa saja barang-barang di rumah saya. Mau TV, kulkas, silahkan ambil semuanya. Tapi sebelum itu tolong Bapak ke atas dulu, Pak pencuri ke atas dulu. Temuin istri saya dulu. Istri saya sudah bertahun-tahun menunggu Bapak datang, baru kali ini datang." Moral story dari cerita ini adalah bahwa seorang pencuri bisa datang mungkin hanya sekali dalam kehidupan kita. Sesekali saja kehidupan datang dalam kehidupan kita, pencuri atau perampok. Tetapi kekhawatiran mencuri, merampasi kehidupan kita selama bertahun-tahun, bahkan belasan atau mungkin puluhan tahun dalam kehidupan seseorang. Jadi yang perlu kita waspadai bukanlah musuh dari luar, musuh dari eksternal. Tetapi justru yang harus kita waspadai, musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Salah satunya yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah bernama kekhawatiran. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat yang ke-26. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nasihat Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak khawatir akan hidup kita, karena kita memiliki Allah yang memelihara hidup kita. Nah, untuk itu kita tidak boleh merasa jemawa, merasa sombong, merasa kuat. Tidak mungkin saya khawatir, saya orang hebat, tidak bisa. Tidak ada satu orang pun yang kebal dari musuh yang bernama kekhawatiran ini. Apalagi jika dikaitkan dengan situasi pandemi COVID yang belum selesai juga. Kita melihat kanan kiri kita, orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin di lingkaran keluarga kita terpapar oleh COVID. Membuat hati kita susah, membuat hati kita sedih. Tentu itu hal yang wajar dan sah-sah saja untuk merasa sedih. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang menimpa kehidupan kita, tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga tidak ada satupun alasan yang membenarkan untuk kita khawatir dalam hidup ini. Karena kekhawatiran ini bagaikan seorang pencuri, bahkan lebih mengerikan lagi daripada seorang pencuri. Ya, kekhawatiran ini mencuri pikiran, mencuri kedamaian, kepercayaan diri, dan sukacita kita. Saya belum pernah ketemu orang yang sedang khawatir lalu sambil berbahagia pada waktu yang bersamaan. Kalau orang berkata, saya lagi khawatir banget nih, terus sambil ketawa-ketawa, justru mencurigakan. Ya. Biasanya atau pada umumnya, bahkan dalam semua kasus, paling tidak hampir semua kasus, orang yang khawatir selalu disertai dengan kesedihan. Dan ternyata kekhawatiran ini pun bisa menimpa atau bisa dimiliki, dialami oleh siapapun. Sebagai contoh dalam Alkitab kita melihat ada satu tokoh yang bernama Marta. Dalam Lukas pasal 10, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Atau mungkin saya membaca dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, berkenaan dengan topik ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali saya mendengarkan percakapan atau bahkan diskusi sampai dengan perdebatan mengenai topik ini antara Maria versus Marta. Dan pembicaraan yang saya sering dengarkan demikian. Biasanya dikontraskan atau dipertentangkan antara melayani versus mendengarkan firman Tuhan. Sibuk melayani dipertentangkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suaranya. Saya mempelajari ayat-ayat ini, sepertinya ada yang kurang tepat. Seharusnya yang dikontraskan bukan melayani versus mendengarkan suaranya. Bukankah mendengarkan firman Tuhan juga bagian dari pelayanan? Dan pelayanan itu juga adalah bentuk respon dari seseorang yang mendengarkan perkataan Tuhan.
Setelah saya pelajari ayat demi ayat, saya ulang-ulang lagi, berkali-kali saya bacakan ayat ini. Saya menemukan jawabannya, harusnya yang dipertentangkan adalah di ayat yang ke-41 dan 42. Saya ulangi sekali lagi. Di ayat 41 dikatakan seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang bisa kita ambil. Kita bisa tarik pelajaran dari sini Bapak Ibu. Bahwa Maria memilih bagian yang terbaik. Ini opsi yang pertama. Marta tidak mengambil bagian yang terbaik. Tetapi ada kemungkinan yang lain, dan saya lebih cenderung pada kemungkinan ini. Bahwa baik Maria dan Marta, kedua-duanya sudah mengambil bagian yang terbaik yang Tuhan tetapkan untuk masing-masing mereka. Dalam hal ini Maria memilih bagian yang terbaiknya, yaitu mendengarkan, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Marta, bagian terbaiknya adalah melayani, atau sibuk sekali melayani untuk Tuhan. Hanya perbedaannya, bagian terbaik yang dipilih Maria tidak akan diambil daripadanya. Tidak diambil, masih menjadi bagian Maria. Tetapi bagian terbaik yang dipilih Marta sudah diambil daripadanya. Nah, menjadi pertanyaan kita, siapa atau apa yang menyebabkan Marta kehilangan bagian terbaik yang dipilihnya atau yang diambil? Jawabannya tentu saja adalah kekhawatiran itu sendiri. Tuhan Yesus tidak menegur Marta dengan kalimat demikian, Marta, Marta, mengapa engkau sibuk melayani? Tidak demikian. Yang menjadi teguran Tuhan atas Marta demikian, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Troubled dalam bahasa Inggris dikatakan trouble. Artinya bahwa Marta melibatkan dirinya bukan pada kesibukan, tapi melibatkan dirinya pada permasalahan, melibatkan dirinya pada konflik. Dan menyusahkan diri atau trouble ini adalah output, adalah hasil dari kekhawatiran yang di-entertain, yang dipilih oleh Marta. Marta mengizinkan, Marta membiarkan kekhawatirannya menggerogoti dirinya, merampas bagian yang terbaik yang sudah dipilihnya sebenarnya, yaitu melayani Tuhan. Betapa berbahayanya musuh dalam selimut ini. Kita merasa ketika sedang khawatir itu yang kita lakukan ini wajar, yang kita lakukan ini benar, toh ini untuk kebaikan kita. Bisa dilabeli dengan kalimat-kalimat yang berbau rohani, ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya sedang khawatir. Dan yang terjadi akibat atau hasil dari kekhawatiran itu adalah bagian terbaik kita dirampas oleh si jahat. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa merasa kita kebal, kita nggak mungkin khawatir, tidak bisa. Kita harus sangat hati-hati. Jangan mengizinkan musuh dalam selimut ini menguasai kehidupan kita. Jangan membiarkan kekhawatiran ini merampas damai sejahtera sukacita dari Allah dalam kehidupan kita. Satu contoh lagi dalam Markus pasal 4 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Markus pasal 4. Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan ini baik-baik, teguran Tuhan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Nah, kita lihat kesamaan ya atau kemiripan kedua kasus ini antara murid-murid yang sedang ada dalam sebuah kapal bersama dengan gurunya dengan kisah tadi antara Maria dan Marta. Kita melihat bahayanya kekhawatiran ini ya, bisa membypass, bisa menguasai kehidupan seseorang, ya, menguasai sedemikian rupa sehingga yang dikerjakannya, yang dilakukannya benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ya murid-murid yang sudah berjalan bersama-sama dengan gurunya, dengan sang pembuat keajaiban ini, bisa khawatir dan bahkan ketakutan sampai-sampai menyalahkan gurunya ini. Dengan kalimat seperti ini mereka menyalahkan gurunya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Inilah musuh kita yang harus kita waspadai. Jangan sampai karena kekhawatiran kita lalu kita kemudian menyalahkan, awal-awal menyalahkan keadaan di sekeliling kita. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini menimpa saya? Dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya adalah menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan seterusnya dan sebagainya. Nah, setelah menyadari musuh dalam selimut ini yang bernama kekhawatiran, lalu kita melangkah ke bagian selanjutnya. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengatasi atau menaklukkan musuh yang satu ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang kita beranjak kepada bagian selanjutnya. Bagaimana cara kita untuk menaklukkan musuh dalam selimut kita yang bernama kekhawatiran ini. Kembali kita ke ayat yang sudah tadi saya bacakan di awal, dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di ayat ini Tuhan Yesus sedang mengontraskan ya, yang pertama antara hidup ya, dengan makanan. Hidup di sini berbicara tentang kualitas hidup seseorang. Bukan hanya sekedar masih bernafas, masih memiliki nyawa. Tetapi hidup di sini lebih kepada manusia batiniah kita. Spiritual life dari masing-masing kita sebagai orang percaya. Dikontraskan dengan makanan. Memang betul selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita memerlukan makanan untuk support, untuk menunjang kehidupan kita. Seseorang bisa saja berpuasa selama beberapa hari, bahkan mungkin puluhan hari. Tetapi tidak bisa terus-menerus tanpa makanan sama sekali. Sebagai manusia, kita tetap membutuhkan makanan secara jasmani. Tetapi ciri-ciri orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, yaitu bahwa mereka fokus hidupnya atau orientasi hidupnya hanya pada perkara-perkara yang bersifat jasmani atau lahiriah. Sedangkan orang yang berhasil menaklukkan kekhawatiran adalah orang-orang yang fokusnya, yang perhatiannya ditujukan kepada perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sekali lagi betul memang kita membutuhkan makanan secara jasmani. Tetapi lebih daripada apapun kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kerajaannya, pemerintahannya atas kehidupan kita. Jadi cara yang pertama bagaimana kita menaklukkan kekhawatiran ini, yaitu dengan cara memindahkan hati kita ke surga. Arahkan pandangan kita kepada langit baru dan bumi yang baru.
tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Jangan biarkan fokus hidup kita hanya berhenti pada perkara-perkara dunia. Kita harus melampaui itu semua dan menjadikan perkara di sorga sebagai orientasi kehidupan kita. Tuhan Yesus di ayat ini, masih di ayat yang ke-25 juga mengontraskan antara tubuh dengan pakaian. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bagian akhir dari ayat ini. Kata pakaian di ayat ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani endumatos, yang pengertiannya adalah outer garment, pakaian luar. Nah, pada zaman ketika Tuhan Yesus hidup, berbeda dengan kita, ya, ada pakaian yang dipakai oleh pria-pria Yahudi, ya, mirip seperti daster, begitu ya, bajunya cukup panjang, terdiri dari 2 lapis. Ada lapis pertama yang langsung menempel dengan kulit, itu biasanya dibuat dari kain lenan, dan ada endumatos, pakaian luar yang menutupi lapisan pertama tadi. Nah, pakaian luar ini tidak dikenakan oleh semua orang. Ya. Ada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak mampu untuk membeli endumatos ini. Jadi ketika Tuhan Yesus mengontraskan, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Dikaitkan dengan kehidupan sosial pada zaman itu yang berbicara mengenai penilaian orang lain tentang strata sosial atau level kedudukan sosial dari seseorang. Hanya orang-orang kaya yang mampu mengenakan endumatos yang mewah, yang mengkilap, yang eye-catching, gitu, yang grabbing attention, yang menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Nah, bagaimana cara kita menaklukkan musuh dalam selimut ini yang bernama kekhawatiran? Perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Jangan berfokus pada apa kata orang lain tentang diri kita. Apa yang dinilai oleh orang lain mengenai kita. Penilaian orang lain ini bersifat sangat subjektif. Orang yang diuntungkan kita, orang yang nyaman ketika berteman dengan kita akan memberi penilaian yang baik. Tetapi orang yang tidak suka dengan kita, maka orang itu akan memberikan penilaian yang jelek. Jadi bagaimana caranya kita supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Fokuskan hanya pada penilaian Allah tentang diri kita. Alih-alih kita memusingkan diri kita dengan apa kata orang lain, lebih baik kita memperkarakan bagaimana Tuhan menilai diri kita. Hal berikutnya, bagaimana cara menaklukkan kekhawatiran ini? Ayat yang ke-26 dari Matius pasal yang ke-6 tadi, Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya berikan penekanan pada Bapamu yang di sorga. Ayat ini tidak berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa mereka. Ayat ini tidak berkata seperti itu. Tetapi ayat ini berkata dengan tegas, namun diberi makan oleh Bapamu, Bapa kita semua yang ada di sorga. Coba kita pikirkan dan renungkan ayat ini baik-baik. Burung yang tidak ada nilainya, yang murah harganya pun. Ini konteksnya adalah burung-burung di langit, bukan burung-burung yang berharga mahal seperti zaman modern sekarang ini. Ini burung-burung liar yang ada di langit, yang tidak hidup dalam sangkar, yang tidak ada nilainya. Kalaupun ditangkap mungkin dijual berapa ribu rupiah barangkali. Harganya murah sekali. Tapi Allah memelihara. Dan di sana dikatakan bukan pencipta mereka yang memelihara, bukan. Tetapi Bapamu yang di sorga. Maka hal berikutnya yang harus kita lakukan untuk menaklukkan musuh dalam selimut kita ini. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Burung-burung tidak membutuhkan relasi yang spesial dengan Allah,
dengan Bapa kita di surga. Tetapi kita memerlukan itu. Harus memiliki intimasi, kedekatan yang spesial antara kita dengan Tuhan. Nah, saya mau sampaikan demikian Bapak Ibu. Bahwa orang yang memiliki kedekatan dengan Allah tidak akan pernah takut akan apapun juga. Dengan kalimat lain, orang yang hidupnya selalu khawatir, berarti orang yang tidak mengenal Bapa di surga. Atau mengenal Dia dengan cara yang salah. Seharusnya kalau kita masih sering khawatir dalam hidup kita curiga bahwa kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Dia. Bagaimana cara menaklukkan kekhawatiran? Jalin relasi yang intim dengan Bapa di surga. Miliki waktu-waktu yang eksklusif, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. Ketika kita menghadap kepada Tuhan. Di Truth ID, ya setiap pukul 5 pagi, Bapak Senior Pastor, Bapak Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono, selalu mengajak kita untuk mengikuti doa pagi. Jangan pernah lewatkan kesempatan yang berharga itu. Waktu-waktu yang sangat bernilai, memiliki nilai kekal, jangan sampai absen satu kali pun. Tetap setia ikuti doa pagi dan miliki jam-jam doa khusus di luar jam itu. Seintens mungkin kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, seintim mungkin kita dengan Tuhan. Agar kekhawatiran tidak menguasai, tidak sanggup menguasai kehidupan kita. Itulah definisi orang-orang yang worship, orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang memiliki sikap hidup menghormati dan mencintai serta memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupannya. Orang yang memiliki kehidupan penyembahan, kehidupan dalam penyembahan atau beribadah dalam hidupnya, tidak akan pernah bisa khawatir. Tetapi sebaliknya orang yang selalu khawatir dalam hidupnya, tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan, miliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Maka kekhawatiran tidak akan pernah menguasai kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, dari ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu hasta adalah satu ukuran panjang lebih kurang sekitar 45 cm. Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengukur langkah kaki kita, itu jaraknya sekitar 30 sampai 40 sampai 45 cm. Dari ayat ini saya simpulkan demikian bahwa kekhawatiran, musuh dalam selimut ini, kekhawatiran berpotensi atau memiliki kemampuan untuk menghentikan langkah hidup seseorang. Orang yang khawatir dalam hidupnya, jalan hidupnya stagnan. Dia sudah berhenti melangkah. Secara rohani, kehidupannya sudah lama berhenti. Dia tidak mengalami progres. Dia tidak mengalami kemajuan. Tidak mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini, ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini adalah pertanyaan retorika yang tidak membutuhkan jawaban. Oh, saya guru, atau dia guru. Bukan seperti itu. Ini pertanyaan retorika yang tidak membutuhkan jawaban. Bahwa artinya setiap orang yang memiliki kekhawatiran tidak sanggup menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dengan kalimat lain, mengalami kemandekan dalam hidupnya. Yang mengerikan demikian Bapak Ibu, bahwa di mata orang-orang lain, penilaian orang-orang di sekeliling, seseorang ini bisa saja mengalami kemajuan progresivitas yang luar biasa. Baik itu dalam hal karir, dalam hal kekayaan, harta dan lain sebagainya, relasi, dan seterusnya.
Tetapi di mata Tuhan, orang tersebut sudah tidak memiliki kehidupan. Betapa mengerikannya musuh yang satu ini. Musuh yang berasal dari kalangan diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Musuh yang bernama kekhawatiran ini. Karena bahkan dapat menghentikan langkah kaki kita. Dan bagaimana caranya kita supaya kita tidak memiliki kekhawatiran dan tidak mengalami stagnansi dalam kehidupan kita di mata Allah? Bagaimana supaya hidup rohani kita tidak mengalami kemandekan? 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan 4 saya akan membacakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak ditaklukkan oleh musuh dalam selimut ini? Supaya hidup kita tidak dikuasai oleh yang bernama kekhawatiran. Yang pertama, dari langkah ketiga ini, hal yang ketiga ini, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah laskar Kristus. Dan dengan menyadari identitas kita sebagai prajurit atau laskar Kristus ini, kita berjuang untuk tidak mengikat diri pada apapun yang ada di dunia ini. Tidak memiliki percintaan dengan dunia. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan yang paling terakhir adalah berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hanya orang-orang yang tidak terikat dengan percintaan dengan dunia. Hanya orang-orang yang berjuang untuk hidup kudus, yang hidupnya mampu menyenangkan hati Bapa di sorga. Hanya orang-orang seperti ini yang berkenan kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, tidak mungkin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini akan cenderung, akan terbawa arus untuk mengikatkan diri pada ikatan-ikatan dunia. Baik itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, akan memiliki kecenderungan untuk memuaskan, untuk mengentertain hal-hal tersebut. Pilihannya ada pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah kita mau berjuang, berkeadaan sebagai prajurit-prajurit Kristus yang baik? Ataukah kita menjadi orang yang tidak ada bedanya dengan manusia dunia ini? Pilihannya ada pada kita. Sebagai hamba Allah, tentu saya mengajak kita sekalian, termasuk diri saya sendiri, sadari status kita, sadari identitas kita. Bahwa kita bukan berasal dari bumi ini. Bahwa kita adalah prajurit yang sedang berjuang untuk komandan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak boleh khawatir akan apapun juga dalam hidup kita. Namun kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena dialah yang memelihara kehidupan kita. Kita tidak terlalu memusingkan bagaimana penilaian orang lain tentang diri kita. Yang kita pusingkan, yang kita perkarakan adalah bagaimana Allah menilai diri kita. Dan kita memastikan bahwa kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki menghadapi musuh yang berbahaya, musuh dalam selimut. Bahwa kami harus berhati-hati terhadap diri kami sendiri agar kekhawatiran tidak menguasai kehidupan kami. Namun hidup kami hanya dikuasai oleh firman-Mu. Hidup kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran
senantiasa memelihara hati dan jiwa kami, kehidupan kami Tuhan. Kami berjanji, kami tidak akan khawatir akan apapun juga. Kami berjanji Tuhan dan bersedia untuk berjuang. Hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami menepati janji ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.